A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak tentang siapa, apa, bagaimana itu Allah? Siapa Allah? Baik. Bagaimana menjelaskan kepada anak tentang siapa atau apa atau bagaimana Allah itu, Pak? Begini, menyiapkan tentang Allah itu, Bapak Ibu, menjelaskan tentang Allah bukan hanya Allah, menjelaskan hal-hal yang gaib kan tidak terindra oleh kita, ya kan? Gak bisa kita indra, surga, neraka tidak terindra. Maka tidak ada bahasa yang paling selamat dalam menjelaskan yang seperti ini kecuali dengan menggunakan bahasa Quran dan hadis. Karena tidak ada yang pernah melihat surga, tidak ada yang pernah melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad saja waktu Mi'raj tidak melihat Allah. Nabi Muhammad yang mengatakan nurun anni arah, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya, gitu. Maka dari itu menjelaskannya juga tidak boleh, karena Allah menyebut dirinya dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan semua yang ada, ya. Maka jelaskan apa adanya, sebagaimana dengan bahasa yang dijelaskan, ada yang dipakai oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Menjelaskan Allah SWT itu salah satu yang luar biasa adalah menjelaskan, sebenarnya paling mudah adalah menjelaskan tentang ciptaannya. Kalau mau menjelaskan tentang sesuatu, lihat Rasul pernah bertemu dengan Jabir bin Abdillah di malam purnama, bulan purnama. Kemudian Nabi begitu melihat Jabir masih muda sekali, begitu melihat Jabir, kemudian Nabi mengatakan, langsung memanfaatkan momentum melihat bulan yang indah purnama itu dengan mengatakan innakum sataruna rabbakum karu'itukum hadzal badr. Kalian akan melihat Rob Tuhan kalian sebagaimana kalian sekarang melihat purnama ini. Sebatas itu, jadi sebatas kalimat-kalimat itu bisa jelaskan. Jadi penjelasannya bicara tentang Allah dengan ciptaannya, Allah yang harus kita syukuri, rezeki yang diberikan pada kita, dan seterusnya. Pola pembahasan tentang zat Allah bahkan itu harus berhati-hati, sekali lagi jangan sampai dia keluar dari kalimat Quran dan hadis Nabi. Harus dicari Quran hadis bahasanya seperti apa. Walaupun nanti anak-anak pertanyaannya aneh-aneh pertanyaannya. Kenapa kok Allah gak kelihatan gitu, Ustaz? Oh, itu masih mending, Pak. Itu biasa itu jawabnya. Karena kita bilang angin aja, angin gak kelihatan, gak kerasa kok. Saya pernah sholat Jumat ke masjid dekat rumah saya naik motor sama anak saya yang kedua. Waktu itu umurnya anak saya kurang lebih baru 5 tahun kalau nggak salah, 5 atau 6 tahun. Selesai sholat Jumat, saya pulang motoran lagi, anak saya nanya, "Bi, Allah sholat Jumatnya di mana?" Nah, silahkan angkat tangan siapa yang bisa jawab. Kasih hadiah, Ustaz. Kasih hadiah. Ayo angkat tangan. Lihat ya. Jadi intinya, Pak, ini rahmati Allah. Bicara Allah sholat Jumatnya. Kita jawab Allah nggak sholat Jumat, salah buat dia kan loh. Kita aja orang soleh sholat Jumat, masa Allah nggak sholat Jumat? Kan bayangan anak kan begitu kan? Persis sama kayak anak senang banget dengan es krim, nanya di surga ada es krim nggak, Mak? Kalau antum jawab ada, antum ngarang. Coba di ayat mana, di hadis mana es krim ada? Betul kan? Kan hal yang gaib tidak boleh dikarang.
Iya kan? Kalau pohon korma ada dalam hadis Nabi SAW, begitu kan? Pasar, menurut sebuah riwayat pasar ada riwayatnya. Es krim nggak ada. Nggak ada riwayatnya. Jadi kalau antum bilang ada nak, salah. Kalau antum bilang tidak ada, bahaya buat anak. Betul ya? Males masuk surga. Bahaya anak masuk surga nggak mau, ya kan? Paham Bapak Ibu? Jadi jawabnya itu memang harus pakai kalimat-kalimat ayat dan kalimat-kalimat hadis. Pahami dulu akar permasalahan yang ditanyakan anak-anak tentang Allah, tentang hal yang gaib. Tadi umpamanya nanya surga neraka yang masalah es krim, kan itu sebenarnya inti permasalahan es krim yang ditanyakan, dan mobil remote. Itu kan sebenarnya intinya anak-anak pengen bersenang-senang di surga, betul ya? Jadi ingin senang, karena itu yang dia pahami tentang kesenangan, yang paling dia senangi, maka itu yang ditanyakan. Dia harus mendapat jaminan, saya mau senang-senang loh di surga, masuk ada atau enggak ada. Jadi intinya kesenangan. Berarti masalahnya bukan es krim, masalahnya kesenangan. Begitu maksudnya, paham ya? Kalau kesenangan, Quran sudah bicara tentang surga. Contohnya adalah ayat lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka penghuni surga itu berhak mendapatkan apa saja yang mereka mau. Ini kan maunya es krim sekarang, tapi nggak ada es krim di surga. Maksud saya nggak ada teksnya, tapi Quran jelas memberikan kalimat umum. Mereka akan mendapatkan semua yang mereka mau. Bahkan kami punya tambahan lagi. Bukan cuma yang kalian mau, lebih dari nikmat lagi. Itu aja sampaikan. Iya nak, begini. Kamu nanya es krim ya? Gini, Allah itu nanti kalau dari kalian masuk surga, apa yang kalian mau Allah pasti beri, bahkan Allah tambahi lagi yang lain. Salah apa tidak salah kalimatnya? Tidak salah, saya baca ayat. Saya baca ayat, bukan? Masalah anak menafsirkan sendiri tidak dosa dia, Pak. Apalagi dia belum balik, memang ilmunya baru sampai segitu, gak ada masalah. Anak puas dengan, oh kalau gitu ada es krim itu tafsiran dia, bukan kalimat saya. Paham ya? Begitu pula dengan Allah yang sholat Jumat tadi itu. Udah ketemu jawabannya? Ya kan? Kan maksudnya anak ini sedang mengukur sesuatu. Jadi pahami dulu masalahnya. Kayak tadi saya bilang ini es krim itu masalah kesenangan. Ini masalah sholat ini. Bapak Ibu kan kita harus memahami. Sholat itu fungsinya apa sih? Sholat itu kan kita lakukan. Aqibis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Loh ini kan sholat malah kita mau mengingat Allah. Dan sholat itu ternyata kan pembahasan tentang sholat, karena itu adalah salah sebagian dari bentuk syukur kita. Karena Nabi Muhammad ketika di dialog dengan Aisyah radhiyallahu anha tentang kaki beliau yang bengkak karena kelamaan sholat malam, kemudian Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Jadi ternyata sholat itu bukti syukur. Karena kita bersyukur nikmat Allah banyak banget, saya sholatnya rajin. Oke, berarti pembahasannya adalah kita harus mendudukkan dulu sholat Jumat kita ini sebenarnya malah bentuk syukur kita pada Allah, karena kita semua dikasih Allah. Insya Allah. Jadi karenanya sholat justru kita ini sholat Jumatnya untuk Allah, untuk Allah. Karena kita diberi Allah kenikmatan yang sangat banyak. Diberi kenikmatan yang sangat banyak, kemudian kita sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kemudian kita sholat untuk Allah, dan karenanya ini yang harus kita sampaikan ke anak-anak tentang ruh sholat itu. Ketika ruh sholat itu kita akan, diantaranya kita akan tanya umpamanya tentang siapa yang memberi kita ini, siapa yang memberi itu, siapa ini? Jawabannya Allah. Ini sudah, karena sholat itu untuk bersyukur kepada yang ngasih, ya yang sholat kita, bukan Allah. Bukan Allah yang sholat, Allah yang ngasih kok. Allah yang ngasih. Karenanya kita sholat ini untuk bersyukur padanya. Jadi jelaskan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks Quran dan hadis Nabi SAW.
kalau memang jelas ya dijelaskan, kalau memang bahasa umum ya gunakan dengan bahasa umum seperti dalam Quran dan hadis Nabi. Allah alam bissawab.